Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Viva. Sebelum memulai pembelajaran, kita terlebih dahulu berdoa. Nah, siapa yang hari ini untuk memimpin doa? Ya, silakan Ina untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bi zidni ilman warzuqni fahman karima. Amin. Alhamdulillah, terima kasih Nino. Baik, selanjutnya Ibu ingin mengecek kehadiran terlebih dahulu, kehadiran anak-anak. Coba temannya, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Alhamdulillah, semuanya masuk ya. Semoga anak-anak selalu diberi kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, selanjutnya Ibu ingin anak-anak mengecek kerapihan dan kebersihannya terlebih dahulu. Coba lihat bawah, kanan, kiri, kolong mejanya apakah ada sampah? Jika ada sampah, boleh dibuang terlebih dahulu. Nah, mengapa Ibu ingin anak-anak selalu menjaga kebersihan? Walaupun tidak di sekolah ataupun di luar sekolah, anak-anak harus bisa selalu menjaga kebersihan. Kenapa? Karena kebersihan itu sebagian dari iman. Dan jika lingkungan kelas atau lingkungan belajar kita bersih, maka belajar kita akan nyaman dan insya Allah materi atau pembelajaran yang dilakukan akan cepat masuk dan anak-anak dapat mengerti dan akan dipraktikannya atau mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, lalu selanjutnya biar anak-anak semangat belajarnya, Ibu mempunyai ice breaking, yaitu tepuk semangat. Anak-anak sudah tahu ya bagaimana tepuk semangat. Baik, Ibu akan memimpin tepuk semangat. Siap? Tepuk semangat. Semangat. Dua anak-anak udah pada semangat semua ya. Hebat untuk belajar. Mengapa kita harus rajin belajar dan semangat dalam belajar? Karena jika anak-anak sudah menyukai belajar dan juga rajin belajar sejak dini, insya Allah cita-cita dan impian anak-anak akan tercapai. Amin. Baik, Ibu ingin bertanya. Pada kegiatan sebelumnya, anak-anak sudah belajar tentang kegiatan ekonomi yang terdapat di masyarakat. Nah, apa saja ada yang masih ingat? Ya, betul sekali ada kegiatan ekonomi di bidang pertanian, yaitu perikanan, terus lalu ada kehutanan dan juga ada di bidang peternakan. Baik, anak-anak hebat ya. Selanjutnya, pada hari ini juga kita akan membahas tentang kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi dari 4 yang tadi sudah disebutkan ternyata masih ada lagi anak-anak. Nah, makanya itu kita akan mengetahuinya hari ini. Lalu juga kita akan membahas tentang sikap toleransi dalam keberagaman sosial atau keberagaman agama yang terdapat di Indonesia. Maka dari itu tujuan pembelajaran hari ini anak-anak dapat mengidentifikasi dan menumbuhkan kegiatan ekonomi yang ada di masyarakat beserta produk yang dihasilkannya, dan juga anak-anak dapat mengidentifikasi dan menuliskan sikap toleransi dalam keberagaman agama yang terdapat di Indonesia. Baik, kita langsung saja ya. Kegiatan ekonomi. Nah, anak-anak ada yang tahu apa itu kegiatan ekonomi? Ya, kegiatan ekonomi adalah suatu aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh manusia dan masyarakat setempat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, biasanya kegiatan ekonomi ini dipengaruhi oleh lingkungan sekitar ataupun hasil sumber daya alam pada lingkungan sekitar. Nah, kegiatan ekonomi apa saja yang dilakukan di masyarakat Indonesia? Nah, tadi anak-anak sudah menyebutkan ya ada 4. Nah, ternyata ada 5 lagi. Nah, maka itu kita akan membahas satu persatu beserta produk yang dihasilkannya. Jenis kegiatan ekonomi yang pertama yaitu dari bidang pertanian. Jenis di bidang pertanian ini biasanya akan menghasilkan seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. Pertanian ini juga bisa disebut dengan di bidang perkebunan seperti kebun teh, pertanian sayur mayur, dan pertanian buah, dan masih banyak lagi. Itu yang pertama yaitu adalah disebut kegiatan ekonomi di bidang pertanian. Yang kedua ada di bidang peternakan. Nah, di bidang peternakan ini dibagi menjadi 3, yaitu ada peternakan unggas, peternakan hewan kecil, dan peternakan hewan besar. Biasanya peternakan hewan unggas ini yaitu ada ayam, itik, dan juga angsa yang menghasilkan telur, bulu, dan juga daging. Yang kedua yaitu ada
peternakan hewan kecil seperti kelinci, domba, dan kambing. Nah, ini juga menghasilkan daging, bulu, dan masih banyak lagi. Dan yang ketiga, yaitu ada kegiatan atau peternakan hewan besar. Peternakan hewan besar ini ada peternakan sapi, kerbau, dan juga kuda yang menghasilkan susu ataupun daging. Baik anak-anak, dan juga peternakan itu bukan hanya menghasilkan daging ataupun telur dan juga masih banyak, tetapi hewan-hewan yang diternak juga bisa menjadi hewan peliharaan. Baik, selanjutnya yang ketiga yaitu adalah kegiatan ekonomi di bidang perikanan. Nah, di bidang perikanan ini dibagi menjadi dua, yaitu secara tangkap dan budidaya. Biasanya secara tangkap ini nelayan akan menangkap ikan ataupun memancing di lautan. Sedangkan yang budidaya ini biasanya nelayan akan menternak atau budidaya sebuah ikan, seperti peternakan lele, peternakan ikan mas, atau peternakan gurame yang biasanya dilakukan di sebuah waduk. Baik, selanjutnya yang keempat yaitu kegiatan ekonomi di bidang kehutanan. Di bidang kehutanan ini juga menghasilkan kayu dan juga non-kayu. Contohnya non-kayu itu seperti getah karet atau getah pohon yang akan menghasilkan karet, yaitu ban dan juga karet kelana. Selanjutnya, lalu yang kelima yaitu ada kegiatan di bidang pertambangan. Biasanya kegiatan pertambangan ini seperti pertambangan emas, pertambangan perak, pertambangan lainnya yang menghasilkan sebuah perhiasan. Lalu ekonomi di bidang perindustrian. Di bidang perindustrian ini banyak sekali ya yang biasanya menghasilkan produk atau jumlah yang sangat banyak. Nah, biasanya perindustrian ini menghasilkan produk berupa elektronik, makanan, baju, dan masih banyak lagi, seperti perindustrian sepatu, perindustrian televisi, handphone, dan masih banyak lagi. Lalu terdapat kegiatan ekonomi di bidang perdagangan. Di bidang perdagangan ini biasanya diambil atau produsen akan mengambil dagangannya melalui pertanian, perikanan, pertambangan, dan masih banyak lagi. Nah, perdagangan ini juga akan menghasilkan sebuah bentuk makanan atau pakaian dan masih banyak lagi. Nah, terdapat di dalam kegiatan ekonomi di dalam bidang perdagangan ini akan terdapat kegiatan namanya jual beli. Nah, maka dari itu pedagang akan mendapatkan sebuah upah atau uang yang akan dihasilkan oleh dagangannya. Selanjutnya, yang ke-8 yaitu kegiatan ekonomi di bidang jasa. Nah, di bidang jasa ini biasanya seseorang memiliki keahlian dalam bidang tertentu, seperti jasa dokter yang akan menyembuhkan orang sakit, guru yang nanti akan menyampaikan materi dan juga mendidik anak di sekolah, dan masih banyak lagi. Nah, itulah kegiatan ekonomi yang ada di lingkungan masyarakat sekitar. Nah, jadi anak-anak, coba kita ulangi lagi. Ada 8 kegiatan ekonomi yang sudah kita ketahui. Yang pertama yaitu ada kegiatan ekonomi di bidang pertanian, kedua peternakan, ketiga perikanan, yang keempat kehutanan, kelima pertambangan, yang keenam industri, yang ketujuh yaitu adalah jasa, yang ke-8 pedagang. Nah, berikut adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat lingkungan sekitar. Baik, tadi berbagai macam kegiatan ekonomi yang sudah kita pelajari, sudah kita sebutkan. Adakah anak-anak yang ingin bertanya terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan materinya? Baik, semoga anak-anak sudah pada paham ya tadi tentang kegiatan ekonomi dan juga hasil produk yang dihasilkannya. Baik, selanjutnya yaitu kita belajar tentang kegiatan sikap toleransi. Tadi ya, walaupun orang tua kita berbeda-beda profesinya, ada yang pedagang, ada yang guru, ada yang dokter, ada yang kerja di pabrik ya. Walaupun kita berbeda, kita harus bersikap toleransi. Nah, apa itu Ibu sikap toleransi? Sikap toleransi adalah sikap saling menghargai dan menghormati antar individu atau antar kelompok dalam lingkungan masyarakat.
Nah, seperti kita harus saling menghormati walaupun kita berbeda latar belakangnya, walaupun orang tua kita berbeda pekerjaannya, kita harus saling menghormati, saling menghargai, kita saling berteman, ya. Jangan orang tua kita pekerjaan berbeda, maka kita berjauhan. Jangan seperti itu. Kita harus saling menghormati dan menghargai. Nah, baik, karena di Indonesia itu mempunyai banyak beragam keagamaan. Agama apa saja coba Ibu ingin bertanya? Agama apa saja yang terdapat di Indonesia? Ya, betul, ada agama Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, Kristen, Protestan, dan Konghucu. Nah, walaupun kita berbeda agamanya, kita harus saling menghormati. Jangan memaksa untuk memasuki agama kita, ataupun kita saling menghargai apa yang dianut agama teman kita. Dan jangan menghina, ya. Jangan menghina agama orang lain, karena kita mempunyai kepercayaannya masing-masing. Baik, lalu bagaimana Ibu kita bersikapnya? Jika ada teman yang berbeda agama, maka kita harus menghormati. Jangan memaksa untuk masuk agama kita. Dan kita tidak boleh menghinanya. Seperti itu sikap yang kita harus terapkan. Sikap toleransi ini harus bisa ditanamkan dalam diri kita, itu di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah, ataupun di lingkungan masyarakat sekitar. Karena dengan adanya sikap toleransi yang ada dalam diri kita, insya Allah kita tidak akan menemukan pertengkaran atau berantem dengan teman kita dan tetangga kita. Maka dari itu sikap toleransi ini perlu kita tanamkan dalam diri kita, yaitu saling menghargai dan menghormati sesama dengan yang lainnya. Baik anak-anak, nah, tadi sudah ya belajar tentang kegiatan ekonomi dan juga sikap toleransi atau saling menghargai antar individu atau kelompok. Baik, sampai sini apakah anak-anak ada yang ingin bertanya? Alhamdulillah anak-anak sudah paham ya semuanya. Nah, baik, selanjutnya kita akan mengerjakan lembar kerja peserta didik. Nah, lembar peserta didik ini anak-anak harus baca terlebih dahulu petunjuknya. Nah, anak-anak sudah tahu ya tadi ada kegiatan ekonomi apa saja. Sekarang anak-anak boleh amati terlebih dahulu apa saja kegiatan yang ada di rumah kalian, di lingkungan rumah tempat tinggal kalian. Nah, boleh anak-anak ditulis di tabel, dan biasanya jika ada menghasilkan suatu produksi atau barang boleh ditulis di tabel sebelahnya. Baik, jika ada yang belum mengerti boleh tanya ke ibu ya. Baik anak-anak, alhamdulillah anak-anak sudah selesai ya mengerjakan lembar kerja peserta didiknya. Nah, sekarang ibu punya soal evaluasi juga nih buat anak-anak, biar anak-anak lebih paham dan lebih mengerti tentang kegiatan ekonomi dan sikap toleransi. Baik, anak-anak dapat mengerjakannya secara mandiri dan juga jujur ya. Baik, silakan, selamat mengerjakan. Baik, sudah ya. Alhamdulillah anak-anak sudah selesai, semuanya sudah dikumpulkan. Baik, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, Ibu ingin bertanya lagi, hari ini kita sudah belajar apa saja ya? Ya, betul, sudah belajar tentang kegiatan ekonomi dan juga sikap toleransi. Nah, kegiatan ekonomi tadi ada 8 ya jenisnya. Ada pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, pertambangan, jasa, perdagangan, dan industri. Nah, adapun sikap toleransi yaitu adalah sikap saling menghargai dan menghormati antar individu atau antar kelompok dalam lingkungan masyarakat. Baik anak-anak, sebelum itu ibu punya sedikit oleh-oleh nih untuk anak-anak. Nah, anak-anak bisa terbaca terlebih dahulu ya untuk pembelajaran selanjutnya. Baik, sekian yang dapat ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Tapi jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu nih. Nah, berdoa untuk mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga
ilmu atau materi yang disampaikan Ibu pada hari ini anak-anak dapat mengerti dan dipahami. Ya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.